Adapun tokoh-tokoh taghut ada beberapa. Setidaknya ada 5 yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, tokoh taghut yang paling utama dan paling pertama tentu saja iblis laknatullahi alaih. Karena seluruh sesembahan selain Allah, seluruh penyembahan kepada selain Allah itu atas hasutan si iblis ini. Sampai banyak orang yang nyembah iblis juga banyak. Menuhankan iblis juga banyak. Karena itulah maka iblis terlaknat sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 78. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya bagi kamu akan pernah laknatku sampai kepada hari kiamat. Makanya berkata Umar bin Khattab ketika ditanya siapa taghut, beliau menjawab taghut adalah iblis. Ini yang pertama, tokoh taghut yang paling awal. Kedua, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati, yang disembah dan dia ridho disembah. Apalagi nyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi. Kenapa 7 orang Ashabul Kahfi, ke-8 dengan anjingnya lari menyelamatkan diri, Allah selamatkan mereka di Gua Kahfi sampai terkenal menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Kahfi. Surah keberapa? Ke-18. Mereka lari menyelamatkan akidahnya. Raja yang berkuasa memaksa rakyatnya menyembah dirinya. Kalau enggak dihukum, dipenjara. Sampai ketika mereka itu sudah dibangunkan, berapa lama mereka ditidurkan oleh Allah di Gua Kahfi? 309 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur di Gua Kahfi selama 309 tahun. Kalau dalam bahasa Arab 309 itu apa bahasa Arabnya? Salasumi'atin wa tis'un, kan gitu ya. 309. Tapi Allah mengungkapnya walabithu fi kahfihim salasumi'ati sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal selama 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun, tapi 300 ditambah 9 tahun. Lalu para ulama menjelaskan, mungkin maksudnya 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 tahun menurut hitungan Hijriyah. Wallahu a'lam. Setelah dibangunkan, mereka kemudian saling bertanya, kam labithum, berapa lama kalian tidur? Dijawab, labithna yauman au ba'du yaum. Kita paling tidur sehari atau setengah hari. Terus mereka beralih, lapar nih. Bayangkan 300 tahun itu. Lalu fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Sekarang keluar, utus seorang bawa uang ini, cari makanan yang halal. Terus diwanti-wanti nih, waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Hati-hati kamu, jangan sampai ada seorang pun yang tahu tentang kita, karena buron kan. Tanpa disadari itu sudah berlalu 300 tahun yang rajanya, rakyat semua mati dan jadi legenda mereka itu. Apa kata mereka? Iyajharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka tahu tentang kalian, tentang kita,
mereka akan merajam kita atau mengembalikan kita kepada agama mereka. Falan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama. Celaka kita. Disangkanya apa? Disangkanya raja dan penduduknya itu masih ada, masih berkuasa karena merasa tidurnya hanya sehari atau setengah hari, padahal sudah qaid semua. Nah, para ashabul kahfi tersebut dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini karomah. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui, meyakini adanya karomah para aulia karena dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis yang sahih, teralami oleh para sahabat dan para ulama. Kalau ada yang menuduh kita anti karomah, enggak, kita mengakui adanya karomah, cuma benar dan tidak dipamer-pamer. Kan ada orang yang mengklaim punya karomah dipamer-pamer. Uyut saya, kakek saya, turunan, kalau ke atas bukan turunan apa? Tanjakan. Begini-gini bisa terbang, bisa menembus, macam-macam dalam rangka apa? Agar orang mengaguminya, mengagungkannya. Itu bertolak belakang dengan nilai-nilai tauhid. Jadi ada karomah, ada. Quran menjelaskan, hadis-hadis yang sahih juga menerangkan para sahabat memiliki, para ulama juga memilikinya, tapi tidak dipamer-pamerkan. Nah, raja di zaman itu taghut. Karena apa? Karena menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Bukan hanya ridho, memaksa. Taghut. Jadi taghut kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Adapun kalau orang disembah atau makhluk disembah tapi dia tidak ridho, maka bukan taghut. Ada orang disembah tapi tidak ridho? Banyak. Contohnya beberapa nabi. Ada nabi yang disembah? Siapa? Nabi Isa disembah. Beliau ridho? Pasti tidak ridho. Nabi Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Ridho? Pasti tidak. Nabi Muhammad ada yang menyembahnya? Ada. Kalau saya nggak pinjam kepala atau mata orang, lihat sendiri, orang di Masjid Nabawi tahu bahwa itu adalah kuburan Nabi, langsung sujud. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada. Nyari setiap ke sana, ada yang begitu. Kalau yang berdoa nggak kehitung, berdoanya bukan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah dibelakangi, menghadap ke kuburan Nabi. Saya lewat, mereka bilang, ya Rasulullah, ya Habiballah. Berdoanya kepada Nabi SAW, bukan kepada Allah. Menyembah bukan? Menyembah dalam bentuk berdoa. Beribadah dalam bentuk berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa dia berdoa? Kepada dia ibadah. Kalau berdoa kepada Nabi SAW, meminta kepada beliau, berarti beribadah kepada beliau, dan ini syirik. Nabi ada yang menyembah, ada. Dalam bentuk sujud, ada. Dalam bentuk berdoa kepada beliau, ada. Beliau ridho enggak? Pasti tidak ridho, bukan taghut. Para malaikat ada yang menyembah? Ada. Ada yang berdoa ke malaikat? Ada. Coba lihat di YouTube. Ya Jibril turunkan uang. Ada. Ya Mikail turunkan hujan, berhentikan hujan. Ada. Berdoa kepada malaikat Mikail. Berarti ibadah kepada mereka. Syirik. Malaikat ridho enggak? Wah, saya disembah. Apa begitu? Enggak. Pasti murka. Malaikat bukan taghut. Para nabi yang disembah bukan taghut. Karena mereka tidak ridho. Jadi yang disembah selain Allah disebut taghut kalau dia ridho disembah. Inilah yang kedua.